Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 20:06 waktu Indonesia Barat. Guys, hari ini kita akan ngebahas altcoin. Kita akan ngebahas Shiba Inu dan juga Floki Inu. Karena kalau dilihat-lihat emang Shiba ini memiliki komunitas yang juga cukup kuat di global market, dan juga Floki Inu arminya. Token-token ini kan memang bergeraknya awal mulanya dari hype Dogecoin kemarin kan. Makanya ada army-arminya, dan kalau gua ngelihat dari kedua token tersebut, Shiba Inu dan juga Floki Inu memang memiliki komunitas yang kuat di pasar global juga di tingkat nasional guys. Jadi lokal pun memang cukup kuat komunitasnya di grup Telegram. Nah, teman-teman, sebelum kita ke token Shiba ini dan juga Floki Inu, buat teman-teman yang punya Binance, nggak mungkin ya teman-teman nggak punya Binance, bisa follow Binance Square Crypto Hell. Tinggal dicari aja Crypto Hell atau masuk ke Instagram pribadi gua. Di story yang paling baru itu ada link yang tertuju langsung ke Binance Square-nya Crypto Hell. Nah, di sini gua memberikan analisa berbahasa Inggris. So if you are a foreigner or someone cannot speak Indonesian but you are not living in Indonesia, you can follow my Binance Square to get a news or technical analysis about Bitcoin, also many other tokens ya. So ya, jangan lupa untuk di-follow, ramaikan, biar kita nggak kalah saing guys ya dengan komunitas-komunitas global. Oke, sebelum kita ke Floki Inu, kalau untuk Shiba Inu memang ini sangat interesting banget sih menurut gue ya, karena Shiba itu bottomnya adalah di saat dimana harga itu terkonsolidasi lalu pump cukup lumayan tinggi. Ini memang orang gila banget sih, luar biasa banget ya, harganya bisa pump sangat-sangat luar biasa tinggi, sekitar 1.200-1.300% dari harga waktu itu di September 2021, yang sekarang harga terkonsolidasi di harga 0,05 desimalnya 942. Nah, apakah Shiba Inu itu akan se-bullish ini lagi? Kalau dilihat dari tekanan jual yang saat ini pun transaksinya sudah standar, saat ini sebenarnya nggak akan kemungkinan ya, potensinya nggak akan mungkin juga harga akan pumping seperti ini impulsifnya, karena ini udah dipastikan pasti market maker. Nah, dengan kita melihat harga yang fluktuatifnya naik, terus dia turun, naik sedikit turun lagi dikit dia turun, naik lagi dia turun, maka secara transaksi ini memang besarannya pun enggak digerakkan oleh market maker. Kalau ini bener-bener market maker guys, mudah-mudahan sih ini memang digerakkan oleh trader, digerakkan oleh komunitas, jadi harganya pun tidak terlalu impulsif dan akan lebih mudah juga kita analisa menggunakan Elliott Wave. Nah, teman-teman harus memperhatikan bahwa penurunan Shiba itu sudah melewati triple tree, yang dimana sudah ketemu Z-nya, tinggal kita membuat analisis apakah harga itu dia flat atau justru ini adalah impulsif. Nah, kalau teman-teman mau merujuk kepada skenario bullishnya, maka teman-teman harus memperhatikan daily yang ada di sini di harga ya 18 lah ya, terus juga 15, 17. Atau teman-teman perhatikan Fibonacci 786, 886 di harga 1531, 1657. Ini penny kalau nggak salah ya, kalau di dolar itu berarti hitungannya penny. Jika kita melihat dari perhitungan Elliott Wave, impulsif Elliott Wave,
maka ekspektasi kita ini adalah wave 1 ke wave 2. Wave 1 ke wave 2 itu sudah mendukung banget ya. Ini wave 1, wave 2-nya itu sudah mendukung banget karena sudah menyentuh Fibonacci 0786 yang dimana ini adalah support toleransi atau support yang tidak umum pada wave 1 koreksi ke wave 2. Kalau umumnya kan adalah Fibonacci 05, Fibonacci 06, atau Fibonacci 786764 atau 886, 864 yang uncommon-nya. Jadi kalau satu ke dua itu fokusnya 05 dan 06. Nah, sementara kita harus menghitung nih, apa yang terjadi di sini. Kalau kita lihat-lihat potensi bila mana memang ini adalah impulsif 1 dan 2, maka possibility-nya ini adalah wave 3. Wave 3 itu berarti menuju ke sini ya, guys. Nah, wave 3 itu teman-teman boleh fokus 1272 1.13 karena apa? Karena support yang ada di sini dari X ke Z ini adalah 1272 113, atau teman-teman mau fokus kepada daily block-nya yang ada di sini. Daily block tuh berarti yang ada di sini ya, guys. Candle berwarna merah yang ada di sini di block menjadi level resistance, atau teman-teman fokusnya ke Fibonacci 786 886 di sini ya. Ini bisa menjadi wave 3 gini, wave 4-nya ntar kita cari lagi. Kalau dia wave 3-nya seperti ini, gua rasa memang tidak lebih bullish dibandingkan wave 1-nya. Kalau kita hitung coba ya. Ini dari wave 0 ke 1 kan sekitar 100%, dari sini ke sini itu sekitar ya 150%, tidak ya bullish ya bullish, cuman enggak lebih bullish dibandingkan wave 1. Biasanya kan kalau wave 3 itu more impulsif dan wave 1-nya. Jadi bisa saja potensinya adalah ini masih A, B, maka ini adalah C, baru ntar dia turun lagi, ini bisa. Nah, tapi yang pasti adalah kalau teman-teman memang merujuk kepada Shiba masih mengikuti harga Bitcoin itu bullish mungkin, maka teman-teman bisa fokus ke 786 886 sebagai kenaikan harganya si Shiba Inu. Nah, ini untuk yang bullish skenario-nya. Nah, kalau untuk bearish skenario-nya. Bearish skenario-nya yang paling pasti adalah harga Shiba itu tidak boleh breakout dari garis support trendline yang ada di sini, atau tidak boleh breakout dari level support yang ada di sini ya. Maka itu akan sangat tidak bagus, tidak baik untuk Shiba Inu, potensi penurunan akan lebih rendah dibandingkan ini. Tapi gua rasa sih kalau spekulasi gua ya, Shiba itu ditahan pada range harga sekian, guys. Mau itu sama market maker atau mungkin sama komunitas. Maka dari itu harga itu tidak bisa breakout dari harga atau tempat konsolidasi yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman untuk sampai dengan harga berapakah saat ini potensi koreksinya, teman-teman bisa melihat MA moving average 50 yang dimana sekarang harganya di sini ya 856. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena sebelumnya pada November 2023 itu sempat bereaksi menjadi level support, dan juga kalau teman-teman tarik Fibonacci gue mana tadi ya? Oh, Fibonacci gue kayaknya udah dihapus ya yang di sini. Ini perhitungannya adalah karena berhubung kita melihat ini adalah wave 3, ini pada smaller degree-nya ini 1212 guys. Makanya dia membuat sebuah diagonal di sini. Ini jadi wave 1 ketemu wave 2 pada minute degree-nya ya. Jadi teman-teman harus melihat moving average atau simple moving average 50 pada daily time frame sebagai level support terdekat, karena kalau kita lihat juga pun di sini kan potensinya golden cross. Itu untuk taking long buy position ya guys. Atau mungkin teman-teman mau nyicil lagi beli lagi Shiba pada range harga tersebut. Terus teman-teman bisa melihat juga tadi kan barusan daily time frame 856, moving average 50. Teman-teman juga bisa melihat EMA 240
pada time frame 4H, EMA 200 time frame 4H itu di 889, tadi itu 856. Kan selisihnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi teman-teman bisa melihat EMA 200 sorry maksud gua, pada harganya sini 889 sebagai level support. Kalau gua ngelihat sih memang masih ada potensi untuk Shiba ini naik sampai dengan harga sekian ya. Kalau kita melihat berdasarkan RSI yang juga memang sudah overbought tapi belum ada divergence di sini. Jadi setidaknya kita bisa melihat bahwa RSI itu masih berpotensi untuk hovering. Hovering itu berarti ngambang lah ya di atas range 70 sampai dengan 80-an. Dan juga kalau lihat dari volume pun belum memberikan sinyal bearish divergence di sini. Justru ada peningkatan volume walaupun kita melihat ada bar berwarna merah yang ada di sini ya. Tapi basically gue belum melihat adanya bearish divergence. Di sini pun kalau kita lihat ini kan turun dia ya. Higher high menjadi higher low, di sini higher jadi lower. Ini tidak merepresentasikan sebuah bearish divergence. Jadi masih sangat mumpuni menurut gua, masih sangat potensi menurut gua bahwa harga Shiba itu naik sampai dengan paling dekat di sini ya 786 886. Tinggal kita menghitung aja apakah ini memang betul wave 3 atau justru ini dia A, B dan C. Baru ntar dia terkonsolidasi lagi di sini. Atau ini juga bisa sebenarnya nggak A, B dan C pun 1 2 1 2 bisa. Jadi ntar tinggal kita cari ini kan 1 2 1 2 1 ntar kita cari duanya di mana. Jadi biasanya ini membentuk sebuah leading diagonal. Jadi ntar kalau teman-teman mungkin melihat sebuah rising wedge mungkin gitu ya. Nah, jadi harus antisipasi. Kalau untuk normalnya kan teman-teman mungkin oh ini bearish pattern. Kalau leading diagonal itu jebakan guys. Jadi di saat mungkin kita mencoba atau melihat oh ini ada support, dia broken, ternyata tertolak pada harga tertentu, baru ntar di harganya naik. Di saat kita analisa bahwa potensi penurunan anggaplah seperti inilah ya mudahnya gitu. Oh turunnya sampai dengan harga sekian. Nah, teman-teman mungkin nge-short di sini. Ketolak di sini harga naik. Nah, jadi kecelai jadinya ya ini jebakan. Jadi memang potensinya masih ada satu dua baru ntar harga naik membuat sebuah leading diagonal bisa. Jadi nggak harus ini A, B dan C koreksi ke harga balik lagi ke 651. Kalau ini teman-teman bisa jadikan acuan menjadi bearish count-nya aja. Jadi memang masih ada potensi harga itu terkonsolidasi di sini. Gitu ya guys. Ini untuk Shiba Inu. Nah, kalau untuk Floki Inu teman-teman harus melihat bahwa dari bottom dia sudah menemukan wave 5 tapi apakah sudah selesai wave 5-nya ini yang belum kita bisa pastikan. Karena kalau dilihat dari sini ini minor ya. Kalau di sini kan intermediate karena memang trennya strukturnya ini baru jadi ini memang intermediate-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini Floki sudah menemukan atau ada indikasi bearish divergence dengan kita melihat adanya penurunan volume atau pembelian di sini. Jadi ini adalah potensi bahwa bearish divergence itu terjadi. Jadi ada potensi memang Floki itu bisa saja terkoreksi cukup lumayan atau dia terkonsolidasi pada range kandang babi kemungkinannya berarti di sini ya. Nah, kandang babinya ada di sini, dia terkonsolidasi di sini ya. Gua nggak tahu apakah ini adalah chart yang panjang atau justru chart lebih panjangnya itu masih ada. Gue juga belum paham. Mungkin teman-teman memiliki referensi chart yang panjang di CEX menggunakan bursa apa, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, yang pasti gue sudah menyebutkan bahwa RSI memberikan sinyal bearish divergence, cuma ini masih bisa naik ya potensinya. Jadi masih bisa hovering di atas, membuat sebuah higher low baru ntar dia turun, maka ntar kita ada beberapa indikasi atau beberapa sinyal yang menunjukkan bahwa ini adalah bearish divergence.
Cuman yang pasti sekarang kita sudah melihat adanya bearish divergence, jadi yang hold Flock Inu harus tetap antisipasi untuk koreksi atau terkonsolidasi. Takutnya teman-teman nggak aware dengan adanya bearish divergence, tiba-tiba longsora juga lumayan si Floki ini, teman-teman mendapatkan kerugian. Nah, kemanakah potensi koreksi dari Floki? Teman-teman bisa melihat juga simple moving average atau moving average 50 daily time frame yang sekarang harganya ada di sini 3394, atau teman-teman fokus kepada 764 864 Fibonacci yang teman-teman tarik, berarti dari sini dia low yang ada di sini sampai dengan high yang ada di sini. Dan juga kalau teman-teman melihat pada time frame 4H didukung dengan EMA 200 pada harga sekian 3478, didukung dengan Fibonacci 764, Fibonacci 0864. Kalau kita lihat sebenarnya di sini pun koreksinya gini ya guys. Ini kan 1 2 ya. 1 dan 2. Ini kan lagi menyelesaikan 3 dan 4. Maka 3 ke 4 itu dia tidak boleh breakout atau broken dari Fibonacci 764864. Ini apakah sudah selesai? Gua lihat sih memang belum sebenarnya. Nah, ini WX 1 2 3 4 dan 5. Why? Di sini bisa membuat sebuah triangle baru ntar harga naik, atau WXY di sini X baru turun Z harga naik. Maka ini adalah A, B, dan C baru harga naik gitu ya. Kalau dia seperti ini namanya double combo, kalau dia seperti ini namanya triple tree baru ntar harga naik. Cuma gue masih prefer bahwa potensi kesini ya guys. Kalau teman-teman yang mungkin di spot market, ya cicil aja karena memang udah deket di sini, udah deket dia. Potensi kenaikannya tinggal ntar kita hitung aja. Ini kan wave 3 ke 4. Teman-teman bisa tarik Fibonacci dari sini. Tarik Fibonacci dari sini, anggaplah ini higher ya. Lower maksudnya. Lower yang sudah terbentuk dan harga naik, anggaplah ini double combo. Maka teman-teman bisa aktifkan 4 ke 5. 4 ke 5 itu Fibonacci 236 dan Fibonacci 1618. Maka teman-teman harus melihat kenaikan itu paling dekat di sini ya. Fibonacci 236, 1236, 1018, 5039, 5506. Atau nanti tinggal disesuaikan aja di mana dia bottomnya. Apakah bottomnya di range harga ini, tinggal ditarik aja. Gitu ya. Yang pasti ya dekat-dekat di sinilah. Kalau dilihat menggunakan daily time frame, maka dekat shadow yang ada di sini. Nah, tinggal mungkin teman-teman kasih gua referensi ya, Floki Inu itu dia awal mula listingnya di mana. Gua pasti sih sebenarnya Floki Inu di DEX ya. Kalau harus nyari, oh ini juga, oh Maxi juga ini dia kan di sini ya kan. Kalau Binance, kalau ngelihat dari Maxi guys, berarti di sini udah 3 dan 4 sebenarnya. 3 dan 4 lagi menyelesaikan wave 5. Ini analisa kasar ya. Ini kan wave 1. A, B, dan C. Yang membuat sebuah di sini di sini membuat sebuah triangle. A, B, dan C double combo, kombonya itu dia flat. Di sini kan flat dia. Ini kombonya ya, karena di sini kan A, B, dan C-nya. Nah, ini dia ending diagonalnya. Ini berarti 1 dan 2. 1 dan 2. Ini dia wave 1 2 3 dan 4 dan 5. Berarti ini 1 2 3. 3. Ini A, B, dan C untuk menemukan wave 4 berarti. Ini dia wave 4. Nah, sekarang berarti benar. Ini lagi mencari wave 5. Ini analisa kasar ya, karena gue baru lihat nih si Maxi-nya. Kalau kita menggunakan analisa kasar, maka long term-nya adalah di sini dia Fibonacci 1236 1618 menjadi wave 5. 1 2, ini 3 dia. 1 2 3 4 dan 5 menjadi 3. 4 dia. Lagi cari 5. Nah, pertanyaannya adalah 4-nya ini dia. 4-nya setelah, kalau gue lihat di sini kan memang triple tree kan. Triple tree. Nah, pertanyaannya adalah di sini apakah dia running flat lagi? Jadi flat pattern yang terjadi di sini.
Jadi ya sebenarnya wajar aja kalau entar Floki memang dia terkonsolidasi di sini, teman-teman nggak usah panik gitu ya. Baru entar dia naik, ke wave 5 itu bisa. Karena biasanya wave 4 itu memang akan sedikit lama, nggak langsung yang impulsif gitu, enggak. Kalaupun langsung impulsif gitu ya berarti bisa jadi dimanipulasi sama bandar, sama market maker-nya Floki mungkin bisa, atau mungkin dia dapat investor untuk market making, maksudnya untuk mengembangkan projeknya terus market making itu juga bisa. Nah itu ya guys, jadi mohon diperhatikan kembali untuk Floki, Inu, dan juga Shiba Inu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk follow Binance Square gua dan juga subscribe YouTube Crypto Hell. At least tahun ini goceng lah ya. Gak tahu ya bisa dapat goceng apa enggak. Ini udah akhir tahun kayaknya nggak dapat sih ya goceng ya. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini gue bisa achieve 4.000. Mohon dukungannya agar channel kita ini berkembang. Thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.